Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Aisyah dari Program Studi Pendidikan Teknik Bangunan, jurusan Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan, Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan ini, saya akan mendemonstrasikan cara mengajar guna untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran mikro. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik, apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan jangan lupa, jika kita keluar rumah, kita harus menerapkan protokol kesehatan dengan mematuhi 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Jadi izinkan kakak untuk terlebih dahulu memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama kakak Andi Aisyah. Adik-adik bisa memanggil dengan sebutan kakak Aisyah. Nah, kakak dari Program Studi Pendidikan Teknik Bangunan, jurusan Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan. Dan sekarang kakak menempuh pendidikan di salah satu universitas ternama di Makassar, yaitu Universitas Negeri Makassar. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita semua membaca doa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Pada hari ini, kakak akan mengajar mata pelajaran dasar-dasar konstruksi bangunan dan teknik pengukuran tanah. Nah, di pertemuan sebelumnya, Ibu Anida sudah menjelaskan KD 3.2, yaitu memahami jenis-jenis konstruksi atau bangunan gedung, jalan, jembatan, dan irigasi. Nah, pada hari ini, kakak akan menjelaskan mengenai KD 3.3, yaitu memahami spesifikasi dan karakteristik kayu. Sebelum memasuki materi, adik-adik mengisi absen nanti di sana cukup klik linknya, nanti terhubung ke Google Form. Nanti di sana adik-adik cukup mengisi nama lengkap, NIS, kelas, dan kehadiran. Kita tepuk semangat dulu ya, agar kita lebih semangat dalam melakukan proses pembelajaran kali ini. Tepuk semangat. Semangat. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat yang pertama, menjelaskan sifat fisik kayu, yang kedua, menjelaskan sifat mekanik kayu, yang ketiga, menjelaskan sifat kimia kayu, yang keempat, menjelaskan mutu dan kelas kayu, yang kelima, menjelaskan kelebihan dan kekurangan kayu sebagai bahan konstruksi, dan yang keenam yaitu menjelaskan kayu hasil olahan. Adapun materi pembelajaran yang akan kakak bahas pada hari ini yaitu yang pertama, sifat fisik kayu, yang kedua, sifat mekanik kayu, yang ketiga, sifat kimia kayu, yang keempat, mutu dan kelas kayu, yang kelima, kelebihan dan kekurangan kayu sebagai bahan konstruksi, yang keenam yaitu kayu hasil olahan. Nah, di sini kakak mempunyai sebuah balok. Balok ini berbentuk persegi panjang dan terbuat dari kayu. Nah, jika kakak mengatakan kayu, pasti adik-adik sudah terlintas di pikiran adik-adik kayu itu seperti apa, pemanfaatan kayu, kayu dijumpai di mana, seperti contohnya jika di rumah kita bisa melihat kayu dari pemanfaatan pembuatan pintu, kursi, meja, lemari. Dan jika ada adik-adik di sini yang rumahnya rumah panggung, pasti bahan dasarnya, bahan utamanya itu adalah kayu. Nah, di sekolah kita bisa juga temukan kayu di penggunaan pintunya, lemari,
dan lain. Adapun pengertian kayu yaitu kayu adalah bahan yang kita dapatkan dari tumbuh-tumbuhan atau pohon-pohon dari alam. Kayu merupakan bahan mentah yang mudah diproses untuk dijadikan barang sesuai dengan kemajuan teknologi. Yang pertama, sifat fisik kayu. Sifat fisik kayu adalah spesifik karena peranan faktor dalam daripada struktur kayu sangat menentukan, di samping peran lingkungan di mana kayu tersebut berada. 3 sifat fisik kayu yang mendasar. Yang pertama, kadar air. Kadar air adalah banyaknya air dalam sepotong kayu yang dinyatakan secara kuantitatif dalam persen terhadap berat kering tanurnya. Yang kedua, perubahan dimensi kayu. Kondisi kayu sangat ditentukan oleh kandungan air di dalam kayu tersebut. Kandungan air kayu dapat berkurang dan dapat pula bertambah. Yang ketiga, berat jenis kayu. Berat jenis kayu yaitu nilai perbandingan berat suatu kayu terhadap volume air yang sama dengan kayu tersebut. Yang kedua, sifat mekanik kayu. Sifat mekanik kayu adalah kemampuan kayu untuk menahan beban atau muatan dari luar. Nah, pengertian dari beban dari luar adalah gaya atau muatan dari luar benda yang berusaha merubah bentuk dan ukuran benda. Reaksi kayu terhadap beban tersebut disebut dengan kekuatan kayu. Yang ketiga, sifat kimia kayu. Sifat kimia kayu adalah sifat-sifat kayu yang berkaitan dengan kandungan zat kimia dalam kayu. Komponen kimia kayu dapat dibedakan atas 2 kelompok. Yang pertama, komponen penyusun dinding sel, seperti karbohidrat dan lignin. Yang kedua, yaitu komponen pengisi rongga sel, seperti zat ekstraktif. Keempat, mutu dan kelas kayu. Klasifikasi mutu kayu adalah penggolongan kayu secara visual terkait dengan kualitas muka kayu, seperti cacat, pola serat, dan kelurusan batang, serta kadar air kayu. Klasifikasi kekuatan kayu didasarkan pada kekuatan lentur dan kekuatan tekan pada keadaan kayu kering udara. Adapun menurut Peraturan Konstruksi Kayu Indonesia atau disingkat dengan PKKI, tahun 1961 digolongkan ke dalam 5 kelas kuat. Kelima kelas kuat tersebut memiliki tegangan lentur mutlak, tegangan tekanan mutlak, dan berat jenis yang berbeda-beda. Nantinya kayu tersebut dihitung tegangan lentur mutlaknya, tegangan tekanan mutlak, dan berat jenisnya, lalu diklasifikasikan, lalu dikategorikan termasuk kelas kuat 1, 2, 3, 4, atau 5. Yang kelima, kelebihan dan kekurangan kayu sebagai bahan konstruksi. Adapun kelebihannya yaitu yang pertama, bahan alami yang dapat diperbarui. 2. Kuat tarik yang tinggi. 3. Dapat meredam suara. 4. Lebih memiliki tekstur yang baik dan indah. 5. Memiliki berat jenis yang cukup ringan. 6. Ringan. Yang ketujuh, murah. Yang kedelapan, mudah diperoleh atau didapat. Yang kesembilan, pengerjaannya mudah. Adapun kekurangan dari kayu yaitu yang pertama, tidak tahan lama. Yang kedua, susah dibentuk. 3. Tidak tahan panas atau api. 4. Kadar airnya yang tinggi. 5. Mutunya tidak seragam. Yang keenam, kuat tekan rendah. Yang ketujuh, kuat tarik terbatas. Yang kedelapan, serat yang tidak teratur. Yang kesembilan, cacat kayu. 10. Mengalami kelendutan. Yang terakhir, ukuran panjang kayu terbatas. Yang keenam adalah kayu hasil olahan. Kayu olahan adalah produk material berbahan dasar kayu yang sebelumnya telah melalui proses pengolahan di pabrik. Jenis-jenis kayu olahan. Jenis-jenis kayu olahan terdapat 4, yaitu triplek, multiplek, particle board, dan MDF. Keempat jenis tersebut memiliki ketebalan dan ukuran yang berbeda-beda. Demikianlah materi yang sempat kakak bawakan. Nantinya materi ajar akan kakak kirim di grup WhatsApp. Dan selanjutnya adik-adik bisa mengklik link yang sudah kakak kirim di grup WhatsApp. Nantinya terhubung ke Google Form. Nanti di sana mengisi nama, nomor induk, dan soal-soal. Nah, di situ mengisi LKPD, lembar kerja peserta didik, untuk mengetahui
sampai mana pemahaman adik-adik mengenai materi yang tadi kakak sampaikan atau yang tadi kakak ajarkan. Pertanyaan atau materi yang kurang jelas, adik-adik bisa chat di grup WhatsApp atau chat kakak langsung, nanti kakak akan jawab. Sebelum kita mengakhiri proses pembelajaran pada hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa. Doa dimulai. Doa selesai. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.